الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وسلم أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Berwasiat, berpesan khatib pribadi kepada diri terlebih dahulu, sebelum kepada jemaah sekalian, bertakwa Allah, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati wafat meninggal dunia, berpisah jasad dengan ruh, illa wa antum muslimun, kecuali iman, Islam, ihsan tetap kokoh berdiri di dalam jiwa kita. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāḥa al-dhulli min ar-raḥmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul Azim. Al-Isra 23-24. Audien pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah Indonesia sebelum hari ini, sebelum pemerintahan hari ini, pernah mengangkat pendidikan berbasis karakter di setiap lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ini. Tentu ini adalah satu terobosan yang mantap dan luar biasa. Pendidikan berbasis karakter. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan generasi akhlak daripada generasi muda-mudi Indonesia ini yang begitu anjlok hari ini. Maka diambillah pendidikan karakter sebagai solusinya, ditanamkan ke berbagai lembaga-lembaga pendidikan. Teringat kita waktu sekolah dulu banyak spanduk-spanduk di sekolah-sekolah itu, pendidikan berbasis karakter, mengembalikan anjloknya daripada akhlak generasi ini. Solusinya kepada akhlak. Akhlak ini sumbernya adalah Al-Quran. Memang benar, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan akhlak daripada generasi kita kecuali dengan Quran. Syukur-syukur masih kembali kepada Quran itu, masih ada kesadaran kita. Kalau dengan Quran untuk menyelamatkan, pendidikan Quran yang menyelamatkan anjloknya akhlak generasi hari ini. Kemudian kita pada kesempatan kali ini, pendidikan karakter yang akan kita gali bukan dalam rangka menyusun kurikulum
Tapi Islam telah berbicara menawarkan solusi kehidupan berupa pendidikan karakter 1400 tahun yang lalu. Banyak ayat Quran itu menjelaskan bagaimana membentuk generasi yang hebat. Tapi kali ini kita gali pendidikan karakter berbakti kepada kedua orang tua. Kita buka ayatnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah pangkali ayat ini. Kalau kita lihat terjemah Quran itu, dan Tuhan memerintahkan kepadamu agar supaya jangan menyembah selain Dia. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan memerintahkan. Di situ katanya memerintahkan. Padahal sebetulnya digali lagi ulama tafsir bukan sekadar memerintahkan. Wa qadara itu koto. Kosakatanya koto. Artinya adalah ketetapan. Berarti Allah menetapkan untuk kamu sekalian. Bukan sekadar perintah. Jadi kalau sudah ketetapan maka jangan dirubah-rubah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah selain Dia, tidak mencampur adukan akidah. Tugas kita sebagai insan manusia di bumi ini minimal ada dua. Beribadah kepada Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian menjadi pengelola, pemimpin di bumi ini. Tapi amal-amal ini semua, visi penciptaan manusia ini akan gagal. Amal-amal yang kita bangun beribadah dan juga mengelola bumi ini, kalau fondasinya salah, tauhidnya salah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kau beramal tapi kau serikatkan Allah. Tauhidnya tidak betul, keimanannya tidak benar, bercampur daripada ketauhidannya, maka gugur semua amal-amalmu. Pesan dalam Al-Quran seperti itu. Allah buka ayat ini, pendidikan karakter berorang tua ini adalah dengan menjelaskan asas yang paling penting dalam Islam, yaitu tauhid. Asas yang paling fundamental. Kemudian apa ketetapan Allah yang kedua? Wabil walidaini ihsan. Dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, kosakata yang dipakai Quran ihsan. Coba dengarkan lagi kalimatnya. Wabil walidaini ihsan, ihsan, ihsan. Yang artinya baik. Di Quran itu banyak arti baik. Khair juga baik, thayyib juga baik, ma'ruf juga baik, ihsan juga baik. Tapi kenapa dipakai Quran kosakata ihsan? Ihsan adalah tingkatan paling tinggi, menempati posisi tertinggi di antara kosakata yang kita sebutkan itu. Quran memakai wabil walidaini ihsan, pakai kata ihsan. Berarti pengabdian yang sempurna dalam berbakti kepada kedua orang tua ini. Jangan separuh-separuh. Apalagi makna ihsan itu buka hadis Nabi, akhbirni 'anil iman. Ketika bertanya malaikat Jibril kepada Nabi, kabarkan, beritakan, beritahukan kepadaku, akhbirni 'anil iman. Nabi menjelaskan rukun iman yang mana. Akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang Islam. Nabi menjelaskan rukun Islam yang 5. Kemudian malaikat Jibril bertanya, akhbirni 'anil ihsan. Beritakan kepadaku apa itu ihsan. Apa kata Rasulullah SAW? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu, fa innahu yarah. Dia selalu mengawasi dan melihatmu. Itu diterjemahkan ulama kita. Kalimat mudahnya seperti ini. Apa itu ihsan? Engkau berbuat amal kebaikan, amal soleh dalam kehidupanmu, beraktivitas 24 jam ini, nilai ibadah
dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua pun seperti itu. Jangan berbakti kepada orang tua lantaran baktinya anak kecil, dia berbakti kepada orang tuanya karena ada maunya. Jadi permen, uang jajan, baju sekolah seragam yang baru, dia berbuat baik karena ada niat di balik itu. Orang tua ini adalah jembatan mencapai ridha Allah. Makanya tadi pakai kata ihsan dalam kosakatanya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kita lanjut ayatnya. Ketika salah satu di antara orang tua itu, kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya, ahaduhuma aw kilahuma, salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berada dalam pemeliharaan kita. Sudah usia tua renta, sudah pikun, biaya kehidupannya kita tanggung, pakaiannya kita tanggung, keinginannya kita tanggung, tempat tinggalnya kita tanggung, hajat-hajatnya kita yang menanggung. Kita sudah berkeluarga. Kenapa sampai sehingga ini telah mengungkapkan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma? Karena potensi kedurhakaan seorang anak sangat mudah muncul keperlukaan di masa ini. Ketika orang tua dia tak berdaya lagi apa-apa, kemudian dia sudah mempunyai rezeki keluarga dan lain sebagainya, dia yang menanggung orang tuanya. Di sini potensi kedurhakaan seorang anak kepada orang tua sangat mudah sekali muncul timbul. Makanya sedikit itu bukan kalau kedua-duanya atau salah satu berada dalam pemeliharaannya, tetap berbakti kepada mereka, jangan durhaka kepada mereka. Jalankan 5 pendidikan karakter yang ditawarkan Al-Quran. 1. Fala taqul lahuma uff. Jangan sampai engkau mengatakan kepada keduanya. 2 huruf tidak boleh. Atau jangan mengatakan, kata para ulama, kalau masih ada lagi kata yang lebih ringan daripada tidak boleh. Fala taqul lahuma uff. Tidak boleh keluar dari lisan kita kepada orang tua kita. Ini pendidikan karakter yang pertama. Yang kedua, la tanharhuma. Jangan engkau hardik mereka, jangan engkau bentak keduanya. Volume suara kita jagalah, jangan tinggi volume suara. 2 larangan. 3 lagi, 3 yang harus dilakukan. Wa qul lahuma qawlan karima. Kalau tidak, dengan daripada tidak boleh mengeluarkan volume yang keras, maka bagaimana cara berdialog dengan keduanya? Pilih kosakata atau diksi yang agung, kata-kata yang mulia, kalimat-kalimat yang lembut. Pilih itu, jangan bahasa pergaulan di luar dengan kawan sederajatmu. Itu juga yang kau pakai kepada kedua orang tuamu ketika berdialog. Wa qul lahuma qawlan karima, kata-kata yang mulia. Kemudian pendidikan karakter yang keempat, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Engkau tundukkan diri, engkau rendahkan dirimu kepada keduanya. Sering kita mendengar tidak boleh berendah diri, tidak boleh berendah diri. Ya betul, itu dalam pergaulan sehari-hari. Tapi kalau antara anak kepada orang tua berendah diri, waqfid lahuma janaha dhulli. Kata zul itu artinya merendahkan diri, menundukkan diri kalau sudah berhadapan dengan orang tua. Sama kawan tak boleh, rendah hati yang boleh. Tapi kalau antara anak dengan orang tua, berendah diri. Perkataan sudah dijalankan, perbuatan anggota tubuh pun sudah dijalankan. Kemudian yang pendidikan yang dasar, pendidikan karakter yang kelima adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Digabung Quran dua-duanya, ada perkataan, kemudian ada gerak tubuh, ada perbuatan. Angkat kedua tangan, ucapkan lisanmu, khusyukkan hatimu. Irhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjatkan doa dari lisanmu, berdoa engkau, irhamhuma, rahmati keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira.
mendidik aku di masa aku kecil. Keterangan para ulama lagi lebih dahsyat daripada itu. Rahmati keduanya ya Allah, sebagaimana Engkau merahmati hamba-Hambamu tanpa batas. Karena hamba yang enak pun, yang tidak beriman pun, Allah berikan rezeki, Allah berikan kesehatan. Begitu pun kepada orang tua. Jangan hanya semasa waktu kecil saja, seperti di masa kecil. Rahmati keduanya, sebagaimana Engkau merahmati semuanya hamba-Hambamu. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ubadik wa asrafi ubadik wa asadil abi wal azam wa imami tayyiban wal haram wa manba'al ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul Azim. Kesimpulan materi khutbah kita di khutbah kedua ini, berapa orang tua itu? Orang tua dalam Islam ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, ayah ibu yang ada di rumah, orang tua biologis kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua mertua kita. Bagi yang sudah berpasangan nanti, menikah berkeluarga, orang tua dari istri kita itu orang tua kita juga. Sama diperlakukan dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, guru. Guru adalah orang tua. Orang tua ruhani kita yang mempertajam dan mendidik keimanan kita, kejiwaan kita, psikologi kita, karakter kita, yang membentuk akhlak kita. Guru itu adalah orang tua ruhani. Terapkan 5 pendidikan karakter yang tadi kepada 3 orang tua ini, insya Allah keberkahan, keberhasilan, kesuksesan hidup dunia akhirat pasti akan kita dapatkan. Faqala ta'ala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء